saya Enggar Pomaninggali, SPD. Saya mengajar di SMA Nusantara Balikpapan, sekaligus sebagai mahasiswi PPD dalam jabatan angkatan kedua LPTK Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Saat ini saya mempersembahkan video praktek mengajar uji kinerja di SMA Nusantara Balikpapan, mata pelajaran biologi fase E kelas 10 dengan materi bioteknologi. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum. Ayo silakan ketua kelasnya berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Kak. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Sudah makan atau belum? Sudah. Terima kasih yang sudah bersedia hadir hari ini untuk belajar bersama Ibu untuk belajar mata pelajaran biologi. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Abel Rahma Cynthia hadir. Adela Asafrilia hadir. Alamsa Ibrahim. Kita mainan es krim dulu pakai permen ya. Masing-masing satu meja karena kamu sendiri ini ya Kak ya. Nanti di sini ya, kamu ada sini ya dia nanti. Taruh di tengah ya. Ini seperti pada jadi di antara sini ada dua yang dapat. Kalau misalnya nanti bilang tempe, tepungnya ke atas. Kalau tahu, tepung meja. Kalau bilang permen, baru jam. Oke? Kalau tempe, ke atas. Kalau tahu, ya. Oke? Oke ya? Yang ketiga sekarang boleh ada yang dapat. Yang ketiga. Nanti ada 2 orang ya, dia sudah ada 2 orang yang dapat ya. Tempe. Tempe. Tahu. Tempe. Tahu. 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 Tempe. Tahu. Tempe. Tempe. Permen. Angkat tangannya yang dapat berapa? Dapat berapa? Kasih yang dapat silakan kerjanya ditaruh di kantong. Silakan ditaruh di kantongnya ya. Sudah? Kalau sudah, nah sekarang waktunya kita sebelum kita mulai belajar kita main games dulu. Nah gamesnya itu pretest ya, seperti biasa kalau kita mau belajar kita harus pretest dulu. Di sini Ibu sudah kirim di grup, silakan dicek di HP-nya. Ibu sudah kirim di grup ada pretest dari Wotwa. Itu ada 5 pertanyaan tentang materi hari ini. Silakan kalian kerjakan sebisa kalian. Tidak usah lihat kanan kiri punya temannya. Silakan sebisa kalian. Yang pretest Kak, ada di grup tadi Ibu sudah kirim. Yang ada namanya pretest ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dapat hasilnya di screenshot, kirim di grup. Ya. Ini kita mau belajar tentang bioteknologi fase E kelas 10. Nah, lihat, kelihatan nggak gambar di depan? Kelihatan nggak? Di belakang kelihatan nggak? Ini gambar apa Kak? Ini? Butter, mentega. Bawahnya? Ini? Ini? Antibiotik. Ini? Tape. Ini? Roti. Keju. Kecap. Ini? Ini? Kecap.
ada di depan? Yogurt, keju, sama roti. Oh ya. Ada lagi? Yang laki-lakinya? Masa? Kamu apa? Keju, yogurt, sama roti. Ya udah. Rata-rata jawabnya tadi keju, yogurt, roti. Nah, jadi ini yang ada di depan ini adalah salah satu contoh dari bioteknologi. Kira-kira ini masuk bioteknologinya apa Kak? Modern atau konvensional? Hah? Modern atau konvensional? Konvensional ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, kita hari ini sebelum kita masuk lagi kita belajar dulu tentang yang namanya pengertian bioteknologi. Kira-kira ada yang tahu? Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran discovery learning serta melakukan literasi unsur terkait bioteknologi konvensional melalui analisis isi kuantitatif. Peserta didik mampu mengatasi solusi mengenai permasalahan-permasalahan inovasi bioteknologi yang tepat. Tuh, kemudian nih perhatikan gambar berikut. Ada nggak yang bisa membantu ibu mengemukakan pendapatnya mengenai gambar yang ada di depan? Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan atau kiri kalian? Kiri. Sebelah kiri kalian ini apa Kak? Barang-barang apa ini? Yang sebelah kanan deh, yang sebelah kanan. Gambar apa ini Kak? Burung? Kepala anjing. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat? Ibu pernah lihat? Ini ada, ya kan? Nah, kenapa? Kira-kira masuk akal nggak burung berkepala anjing? Ada nggak tapi? Ya, kuncinya? Kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa? Karena ada yang namanya bioteknologi modern. Nggak usah gitu. Yang gampangnya aja. Sekarang kalau misalnya orang yang nggak bisa hamil secara normal, itu dia bisa pakai program yang namanya bayi tabung. Bayi tabung itu adalah contoh nyata dari adanya bioteknologi modern, ya. Tuh, nah sama dengan, Bu kok bisa ada burung berkepala anjing? Bisa, karena ada namanya teknik cloning, salah satu dari bioteknologi modern, ya. Tuh. Kemudian ada lagi, Bu, kenapa kucing bisa warnanya belang-belang? Itu juga termasuk dari bioteknologi modern, ya. Nah, kalau yang konvensional itu yang secara sederhana. Kenapa dia disebut dengan sederhana? Kenapa kira-kira suatu bioteknologi itu disebut sederhana? Karena pembuatannya sederhana. Apalagi karena bisa dilakukan oleh semua orang. Kemudian harganya lebih murah. Tuh, besar. Nah, kemudian sekarang kita OTW diskusi ya. Jadi, nanti kalian silakan bentuk kelompoknya per baris aja ya Kak ya. Kelompoknya per baris. Nanti silakan mengerjakan LKPD-nya Ibu. Kalian nanti mengerjakan LKPD-nya itu silakan di sini nanti silakan dibaca. Kemudian di paling depannya ini bacaannya di-scan ya Kak ya, di-scan dari HP. Kemudian ini ada videonya, kemudian yang di bawah sini ada bacaannya. Kalian silakan isi menurut dari video dan bacaan yang telah kalian lihat ya. Jadi pastikan dalam satu kelompok ini harus ada kuota internetnya. Silakan dikerjakan. Yang berkelompok diputar aja nih Jenny ya.
kelompok yang kurang paham dalam mengerjakan LKPD-nya? Bisa semua? Bisa. Ada kelompok yang tidak punya paket? Ada semua ya? 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan
tidak tersedia atau sudah habis. Cuaca yang kurang baik hingga kualitas tempenya menurun, juga kurangnya minat konsumen untuk membeli banyaknya sajian, hingga masalah kualitas dan kuantitas baik saat diasakan maupun saat mengolah. Satu, berdasarkan literasi yang telah dibaca, uraikanlah termakan pada kelembapan dalam pembuatan tempe. Inokulasi yang dilakukan dengan penambahan inokulum yaitu ragi, tempe, atau laru. Inokulasi ini dapat dilakukan dengan bercara yaitu disebarkan pada permukaan kacang kedelai yang sudah dingin dan lalu dikeringkan atau dengan campur langsung pada saat dalam proses perendaman dibiarkan beberapa lama lalu dikeringkan. Dua, inokulasi dilakukan dengan penambahan inokulum yaitu ragi, tempe, atau laru. Inokulum dapat berupa kapon yang tumbuh dan dikeringkan pada daun waru atau daun jati. Digunakan secara tradisional. Kelola kapon tempe dalam medium ekstrim 1000 beras atau tapioka banyak dijual di pasaran ataupun umum dilakukan oleh pembuat tempe di luar Indonesia. Ada yang mau bertanya? Ada kan teman-teman yang mau bertanya? Silakan Kak. Apa dampak negatif dari tempe? Apa dampak negatif dari tempe? Kita tahunya dampak positif aja ya. Apa dampak negatifnya Kak? Bahkan makanan ini memiliki kandungan serat dan protein yang tinggi. Tetapi jika kamu terlalu banyak makan tahu tempe bisa menimbulkan penyakit. Silakan dibaca kesimpulannya Kak. Kesimpulan dari kami, 1. Tempe yang bermutu tinggi pasti mempunyai kandungan gizi yang tinggi. 2. Proses pembuatan tempe dipengaruhi beberapa faktor, yaitu suhu, kelembapan, waktu, pembungkusan, proses, dan jenis kedelai. 3. Suhu harus diatur karena bila suhu menyebabkan pertumbuhan kepada tidak sempurna. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 kesimpulan dari kelompoknya gimana? Kesimpulan dari kelompok 3 adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tempe adalah jenis kedelai. Faktor kedua adalah lama pemeraman dan faktor yang ketiga adalah suhu pemeraman. Kelompok 5 kesimpulannya silakan dibaca. Satu, tempe yang bermutu tinggi pasti mempunyai kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. 2. Proses pembuatan tempe dipengaruhi oleh faktor suhu, kelembatan, dan waktu pemeraman, pembungkusan, proses, jenis kedelai. 3. Suhu pemeraman dalam pembuatan tempe harus diatur karena bila suhu pemeraman terlalu tinggi akan menyebabkan pertumbuhan gampang di lingkungan suhu pemeraman. Iya. Kelompok 2 silakan dibaca kesimpulannya. Silakan ketua kelompoknya. Kata tempe sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Sejalan dengan penyebarannya masyarakat Jawa yang bermigrasi ke seluruh penjuru tanah air. Nah, jadi kesimpulan dari LKPD kalian tadi rata-rata sama ya, yaitu dari cara faktor untuk proses pembuatan tempe. Jadi apa yang harus diperhatikan di faktor pembuatan tempe? Suhu, lama pemanasan, pembungkusan, proses, prosesnya. Jadi prosesnya itu harus secara bertahap. Kemudian tempe itu banyak mengandung
Oh, ya lidahnya lidah Korea. Nah, terus kemudian silakan lihat ke depan. Jadi yang namanya bioteknologi tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup. Nah, di sini bioteknologi itu dibagi menjadi dua, ada bioteknologi tradisional atau konvensional dan juga ada bioteknologi modern. Nah, apa sih arti dari bioteknologi modern? Salah. Apa arti dari bioteknologi tradisional atau konvensional? Bioteknologi yang dilakukan secara yang bisa dilakukan secara Modern. sederhana. Kalau modern yang menggunakan alat-alat yang canggih. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu ya. Nah, kemudian tadi ini tidak usah. Jadi ini tadi contoh bioteknologinya ya. Contoh bioteknologi insert dan masukkan di grup. Sekarang silakan taruh lagi HP-nya. Karena waktunya adalah mengerjakan tabel refleksi. Jadi kalau mengisi menurut kalian. Yang menurut kalian. Masih lagi ya? Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.